Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Pemirsa, sekarang kami berada di Kelurahan Parukua Tabiang. Di lokasi ini baru saja terjadi kebakaran hari Minggu dini hari, dan bersama kami Pak RW, siapa namanya Pak? Khairil. Pak Khairil. RW 8 Kelurahan Parukua. RW 8 Kelurahan Parukua Tabiang. Pak Khairil, ini musibah yang terjadi begitu saja mendadak ya, dan ada 4 kakak yang menjadi korban. Kira-kira bisa diceritakan ini Pak, setelah kebakaran ini melanda, partisipasi yang digalang oleh warga, kepedulian digalang oleh warga untuk membantu dusun kita yang terbakar ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Alhamdulillah, setelah kami dapat informasi yang sepanjang dari dusun kita ini, jadi pagi kami langsung menuju ke lokasi. Alhamdulillah, anak-anak kita yang didapat musibah itu dapat keselamatan, dan jadi seluruh warga kami itu sudah membahu-membahu untuk membantu, baik untuk menyelesaikan bahan-bahan yang ada yang bisa diselamatkan, termasuk keluarga yang juga musibah. Yang kebetulan kita mendapatkan ada anak-anak kita yang dari perawatan yang memberikan motivasi, memberikan beban apa yang mendapat musibah itu. Alhamdulillah, keluarga kita yang dapat musibah itu dapat beban, dapat memberikan beban. Artinya kepedulian masyarakat ya, ikut membantu bersama-sama meringankan beban korban, terutama sekali persoalan kemanusiaan ya Pak ya. Artinya ketika musibah ini terjadi, persoalan yang saat tersebut makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu warga bergotong royong ya Pak ya. Dan pemirsa terjadi, kita hari ini datang juga Ketua DPD LPM Kota Padang melihat lokasi ini dan membantu sebagai tanda kepedulian beliau. Dan tentu saja kita semua yang ada di Kota Padang ini melihat kondisi tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Moga-moga saja baik semua dipikul ringan, semua ditindiang, warga kita, dusun kita yang menderita kebakaran ini cepat bangkit kembali dan bisa hidup layak seperti biasanya. Amin. Ya, pengurus PBSI apa, Mak? RW kami. Oh. Ilver, Pak. Ya, Ilver. Olah, Pak. Alam cairnya. Alam cairnya. Semua keluarga. Aduh, yang pencairan. Ada nanti telepon ini. Ada nanti ya? Yang ada. Ya, Pak Modopa dari telepon. Ini korban kan Salah satu di mobil. Salah satu yang yang punya itu. Yang Pak. Pak bisa demonstrasi ada orang. Iya. PD, suka PD. Ini Bang. PD yang punya kontrak kan? Apa PD? Yang tinggal di rumah, ojek ya? Ke korban. Iya. Mas orang lain si Rando Yang ada Pak istrinya ada dengan Pak Modopa Ibu. Yang katanya mau Pak Modopa aja nelfon saya. Ada. Ah iya. Nah, memang keluarganya. Jadi Ketua, terima kasih ya atas informasinya ya Pak Lurah. Jadi kami dari LPM bisa bersama-sama dengan Ketua Kecamatan menemui Ibu Pak bisa ya. Kondisi ini kan tidak bisa kita prediksi. Nah, jadi mungkin kita harus tawakal dan tabah. Bang pemilik tentu harus perbaikan kembali. Ya. Mama menyampaikan ke kami Ketua LPM Kelurahan Parukua Tabiang di antara kami dengan kecamatan dengan Pak Lurah sama-sama bisa datang seperti kata Ibu. Ini yang penting ya. Memang sudah terjadi. Cuma cek Mama konslet listrik ini, pemakaian listrik kadaluarsa itu yang membuat awak terjadi seperti itu. Sering terjadi. Cuma pakai di kebakaran. Cuma kami dari DPD LPM Kota Padang, Pak RW, Pak RT, alhamdulillah walaupun kondisi alam musibah ya diuji oleh Tuhan, dan kita bersama-sama dan namanya kita berkeluarga besar. Jadi kami dari jajaran Pak Lurah, Ketua Kelurahan, Kecamatan, inilah suatu produk ya, produk pemikiran, cara-cara bahwa bisa terjadi antara warga dengan masyarakat dengan Pak Lurah dengan LPM itu tidak terpisah.
dan itulah hubungannya. Jadi ketika bisa sirawi tasadam dan tabuan sodang ikan iru, setitik bantuan jadi kalawi segampa jadi kegunung alam tekaman jadi guru. Kenapa kita menggait orang dengan kunjungan ini bisa bantu saudara-saudara yang masih ditimpa ini. Jadi kami LPM memancing sifatnya mak. Insyaallah ini bagian daripada silaturahmi dan kebijakan. Jadi gini, sebelum Bu ya, Pedi macam tentang Pak Ketua, Mbok LPM Lurah Lembaga Bantuan tentang Ya. Alhamdulillah beri bantuan langsung mau telepon dari aduan kami koordinir dengan Pak RW karena itu ada PKK. Ya. Jadi koordinir oleh Pak RW supaya itu bagian daripada prihatin sama. Iya, ya betul. Dan atau jadi fitnah. Dan masalah baru. Jadi masalah baru. Betul. Jadi Ibu, Pak, itu adalah Ketua DPD LPM Kota Padang yang begitu peduli dengan awak masyarakat Kota Padang. Tindak siku tadi dong, patanggo sampai awak kelurahan awak dibantu yo. Sepanjang itu ada musibah, jalan silaturahmi itu dijalin. Jadi alhamdulillah hari itu Pak Iwan Basir, beliau adalah Ketua Deputinda Dewan Koperasi Kota Padang. Nah kebetulan patang mulan semua ya. Karena prihatin bahasa sama awak sajiu wayang santiang mabasi musibah pun datang dari awak doh tidak awak inginkan doh rasanya tugas hati beliau datang kemari bersama beliau dan aku dan sahabat hati dan suci bersama dan membawa seketik bantuan tentu bagi yang bawa ketua kami di situ kelurahan kurang lebih pertangan jadi dulu kami terbuang nah do bahasa dan mungkin sampaikan doh hanya kita terima kasih mudah-mudahan itu bantuan ketua go bisa dimanfaatkan oleh warga kami, warga itu yang betul-betul sangat membutuhkan. Dan insya Allah kita Patang letak tenda dari dinas sosial dan mengalir bantuan dan sekedar kita ketahui tidak sehelai benang pun keluar dari rumah. Betul. Kejadian Berarti habis semua ya? Kejadian jam 2 malam anak bantu rambai balampian dengan cepat keluar. Iya. Nak terbakar. PT arisan sebelum juta baru bantu di umatnya. Hilang. Bakar ya. Itulah musibah. Perdoangan dengan badan keluar. Allah berkehendak lain. Sekali lagi terima kasih Ketua. Ya, jadi dikoordinir oleh Pak RW ya. Ya. Ini kami dari LPM, Pak RW, tolong koordinir dengan baik. Ini kan bantuan emergensi, bantuan tanggap darurat sejumlah 2.500.000. Semoga dapat dimanfaatkan. Ya putih coba keadaan Pak. Ya putih kepir berjalik. Iya. Kita terima Pak yang. Ya, Dan Pak. LPM memang peduli pada masyarakat. Oke. Kasih doa. Ya Pak Mama. Ya Bu ya, sabar Banyak, ya, Pak. sabar. Ini kan ujian Tuhan. Jadi Bapak berdoa besar kamu datang sampai salam ya. Ya benar. Nanti kalau Bapak beri ini kan emergensi ya. Sabar ya. Iya, Pak. Sabar ya. Semuanya takdir. Ya Bu ya. Bu pihak korban Bu. Bu pihak korban Bu. Bisa wawancara Bu ya. Bu, itu kejadian kok terjadinya hari apa Bu? Malam minggu ya Bu ya. Berarti jam hari Minggu tuh. Pagi jam berapa? Jam 2. Ketika itu terjadi, Ibu tahu nggak Bu dalam kondisi terbangun atau masih tidur? Tidur. Keluarga Ibu sendiri berapa orang Bu? Kalau saya berempat kami. Semuanya bisa selamat. Selamat, Tuhan berselamat. Barang-barang yang di rumah seperti apa Bu? Kulkas bagi saya ya, kulkas, mesin cuci, lemari, tempat tidur, kasur, yang lain-lain TV, surat-surat yang berharga untuk anak. Banyak yang surat Semuanya yang berharga. Ludes semuanya. Ludes. Hanya baju di badan dengan motor doang aja yang keluar. Siapa yang pertama kali yang tahu ketika itu terjadi kebakaran? Suami orang yang fotokopi. Karena dia baru pulang. Dia baru pulang jam 1:30. Dia nanya sama istrinya, "Dek, tercium bau yang gosong," katanya, yang hangus. Kata istrinya, "Enggak loh Bang. Ada terdengar tadi abang masuk ke rumah." "Enggak," kata istrinya. "Dek, tengoklah dulu itu Dek," kata si istrinya. "Abang aja lakukan itu," katanya. Ditengok si adik itu, si laki-laki, udah banyak asap katanya. Udah itu ini pintu orang ini ditendang si adik laki-laki itu. Kakak bangun, itu api Kak katanya. Iya. Sudah itu
orang ini ribut-ribut kami nggak tahu. Anakku ini udah sesak napasnya di kamar, lari dari kamar, dia keluar, mama keluar kita, ngapain? Saya bilang, ngapain kamu keluar? Saya bilang kan, mak kita tengoklah orang itu, jangan kita keluar, orang itu bertengkar, saya bilang kan, untuk apa kita ikut campur urusan orang, kan itu pikiran saya Pak ya. Iya. Berarti ibu belum tahu ya waktu Belum itu tahu, kebakaran, belum ya? tahu. Ayolah mak katanya kita keluar. Ditariknya tangan saya keluar kami. Udah keluar tuh nampak api besar, lupa besar apinya lagi. Tadi bilang gini, mak HP. Saya balik lagi ke rumah ngambil HP ini. Udah itu lari kami Pak, lari ke sana. Udah itu orang yang punya fotokopi ini lari, dia bawa mobil. Iya Vina ya Tuhan, itu motor. Balik lagi ke dalam ngambil motor di ruang atas. Sesudah itu diselamatkan kan motor yang pertama. Lari kami lagi Pak. Udah itu ini bawa motor. Dia lari-lari bawa motor. Dia motor satu lagi di dalam kamar. Api udah ke sebelah kami lagi. Udah masuk ke rumah kami lagi Pak. Saya ambil dari kamar, saya tarik keluar. Datang ini Kak, biarkan aja motor ini, biarlah kakak selamat. Keluarlah kamu, saya bilang kan, biarlah motor ini, bagaimanapun yang terjadi, saya ambil motor ini harus keluar hari ini juga. Sekarang juga saya bilang. Jadi semua penghuni rumah semuanya selamat ya Bu ya? Selamat. Harta Cuman benda kami yang 4 keluarga ini selamat semuanya. Oh, 4 keluarga yang menghuni rumah ini. keluarga. Berapa jiwa ini semuanya Bu? 18 ya. Selamat. Cuma barang-barang tidak ada yang bisa. Bisa diselamatkan kecuali motor. Habis. Ibu buat sementara Ibu tinggal di mana ini Bu? Udah sekarang di tenda. Di tenda posko. Di Di tenda. belakang. Iya, belakang. Oh iya ya. Karena banyak pengurusan itu, makanya kami cabut dari situ. Banyak pengurusan kami masing-masing kan. Iya, Ke iya, kantor camat, ke lurah lah, ke polisi lah. Banyak yang kami urus hari ini yang disuruh-suruh. Iya. Karena administrasi kependudukan Bu ya yang terbakar semuanya. Kami minta syukur sama Tuhan, warga semua Kota Padang ini dari pemerintah, bantuan luar biasa yang mengalir sama kami. Kami minta syukur. Kami minta syukur, nggak ada balas dari kami, hanya Tuhan yang membalas sama saudara semua. Siapapun yang menolong kami, Pak, hanya Tuhan yang mau ngasih jalan sama bapak-bapak semua, siapapunnya. Walaupun anak-anak, ibu, bapak semuanya yang menolong kami, hanya itu aja yang kami minta sama bapak. Terima kasih banyak pertolongan dari saudara semua. Ibu mudah-mudahan Ibu kuat dan sabar ya Bu ya. Dan tentu ini sudah jalan Tuhan ya. Moga-moga ada yang lebih baik dari ini. Assalamualaikum. Ya Dede, semangat ya. Semangat. Abang mau master punah. Jadi satu mau master kita. Ya, Lurah. Yang penting informasi. PAU TV berkabar untuk Nagari.